Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita akan berkisah lagi tentang perjalanan satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memeluk daripada agama Islam. Diriwayatkan oleh Muslim dan Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya, Dimat tiba di kota Mekah sedang ia adalah orang laki-laki dari suku Azad Sun'ah, salah satu suku dari Yaman. Dan ia adalah orang yang pandai mengobati penyakit gila atau yang terkena gangguan jin. Ketika ia datang ke Madinah, ia mendengar kabar dari orang-orang bahwa Muhammad adalah orang yang gila. Ia berkata kepada mereka, "Di manakah orang itu? Mungkin aku dapat menyembuhkannya dengan izin Allah." Maka Dimat pun menjumpai daripada Muhammad lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku dapat mengobati orang yang kemasukan jin, dan sesungguhnya Tuhan menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit seperti itu melalui tanganku. Maka mendekatlah kepada aku agar aku dapat mengobati penyakitmu." Lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Kami memujinya dan meminta pertolongan darinya. Barang siapa yang diberi petunjuk olehnya, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, maka tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya." Rasulullah SAW mengulangi ucapannya itu sebanyak 3 kali. Maka Dimat berkata, "Demi Tuhan, sesungguhnya aku telah mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan oleh ahli nujum, tukang sihir, dan para penyair. Tetapi aku belum pernah mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Karena itu ulurkan tanganmu kepadaku agar aku dapat berbait kepadamu atas agama Islam." Kemudian Rasulullah SAW membaiatnya dan bersabda kepadanya, "Untuk seluruh kaummu juga." Maka Dimat berkata, "Untuk seluruh kaumku." Beberapa waktu kemudian Nabi SAW mengirim satu batalion pasukan yang melewati kampung Dimat. Pemimpin pasukan itu berkata kepada anak buahnya, "Apakah kalian mengambil sesuatu dari kaum itu?" Seorang laki-laki di antara mereka berkata, "Aku telah mengambil sebuah kantung yang terbuat dari kulit." Sang pemimpin berkata, Kembalikan barang itu kepada mereka, karena mereka adalah kaumnya Dimat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Dimat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulangilah perkataan-perkataan itu. Sesungguhnya telah sampai kepadaku perkataan-perkataan yang sangat fasih lagi agung." Demikianlah yang tersebut dalam kitab Al-Bidayah juz 3 halaman 36. Diriwayatkan pula oleh Nasai, Al-Baghawi, dan Musaddad dalam kitab Musnadnya, sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Isabah juz 2 halaman 210. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Dalail An-Nubuwah halaman 77 dari Al-Waqidi, katanya, "Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salid dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Adawi, yang berkata, Dimat berkata, pernah aku datang ke Mekah untuk berumrah, dan aku duduk di dalam sebuah majelis yang di dalamnya terdapat daripada Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf. Abu Jahal berkata, laki-laki itu, yaitu Rasulullah SAW, telah memecah belah persatuan kita, menganggap bodoh akal kita, menuduh sesat orang yang telah meninggalkan di antara kita, dan mencaci maki Tuhan-Tuhan kita.
Maka Umayyah berkata, tidak ragu lagi, Muhammad itu memang orang gila. Dimat berkata, ucapannya telah menimbulkan kesan dalam hatiku, sehingga aku berkata, aku adalah seorang laki-laki yang pandai mengobati orang yang kesurupan dan yang terkena gangguan jin. Kata Dimat, aku bangun dari majelis itu untuk mencari Rasulullah SAW, tetapi tidak menjumpai beliau pada hari itu. Hingga keesokan harinya, kemudian aku bertemu dengan beliau ketika beliau sedang duduk di belakang makam Ibrahim mengerjakan sholat. Aku duduk di samping beliau. Selesai sholat, kemudian aku mendekatinya seraya berkata, wahai cucu Abdul Muttalib, mendekatlah kepadaku. Apa yang kau kehendaki? Tanya Rasulullah SAW. Aku menjawab, sesungguhnya aku adalah orang yang dapat mengobati orang yang terkena gangguan jin. Jika engkau setuju, aku akan mengobatimu dan janganlah membesar-besarkan penderitaanmu itu. Sesungguhnya aku telah mengobati orang yang berpenyakitan lebih parah darimu, dan ia pun bisa sembuh. Aku mendengar kaummu berkata mengenai sifat-sifatmu yang jahat, seperti perbuatanmu menganggap bodoh akal mereka, memecah belah persatuan mereka, dan menuduh sesat orang-orang yang telah membela persatuan mereka, dan menuduh sesat orang-orang yang telah meninggal di antara mereka, serta mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Aku berkata kepada Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang berbuat demikian kecuali orang yang terkena gangguan jin. Maka Rasulullah SAW bersabda, segala puji milik Allah. Aku memujinya, memohon pertolongan darinya, beriman kepadanya, dan bertawakal kepadanya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, maka tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Dimat berkata, aku belum pernah mendengar perkataan seindah perkataan yang kau ucapkan. Aku minta beliau mengulanginya lagi, perkataan itu kepadaku, dan beliau mengulanginya. Aku berkata, kepada apakah engkau menyuruh? Rasulullah SAW bersabda, aku mengajakmu supaya kamu beriman kepada Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, kamu tinggalkan berhala-berhala dari tengkukmu, dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Aku berkata, apakah ganjaran untukku jika aku melakukan hal itu? Maka Rasulullah bersabda dengan singkat, surga untukmu. Aku pun berkata, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Aku meninggalkan berhala dari tengkukku dan berlepas diri darinya. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan utusannya. Kemudian aku tinggal bersama Rasulullah SAW hingga aku mengetahui banyak surat dari Al-Quran. Lalu aku kembali kepada kaumku. Abdullah bin Abdurrahman Al-Adawi berkata, setelah itu Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dalam sebuah jamaah jihad, dan mereka memperoleh ganimah sebanyak 20 ekor unta di sebuah tempat, dan membawanya pulang. Namun telah sampai kabar kepada Ali bin Abi Thalib bahwa mereka adalah kaum Dimat radhiyallahu an. Maka Ali berkata kepada pasukannya, kembalikan unta-unta itu kepada mereka. Maka unta-unta itu pun dikembalikan kepada kaum Dimat. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati, kemudian kita siap amal dan sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.